Selamat pagi Bu Yana. Selamat pagi Bu Chandra. Yang pertama saya saya deg-degan ini. Santai Bu, santai. Guru penggerak ini bikin deg-degan ini. Masih calon. Okay. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bu Yana sudah bersedia untuk membantu saya menyelesaikan tugas kegiatan pendidikan guru penggerak ini Bu. Dan terima kasih juga nanti saya diberi kesempatan untuk ikut masuk ke kelas, melihat bagaimana Bu Yana, guru biologi SMA Negeri 1 Batang ketika berada di dalam kelas. Nah, kalau boleh tahu ini Bu, nanti rencananya kita mau masuk di kelas berapa nih? Kelas 10F. 10F. Kelas 10F, nanti masuk ke sana. Ya kebetulan nanti ngajarnya agak jam ke 3-4 lah ya, seperti itu. Oh ya, jam 3-4. Ya, kita ini bisa wawancara dulu ya. Iya, tahu aja pun kalau mau diwawancara. Nah Bu, ini sebelum kita masuk kelas, kalau untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya Bu? Tujuan yang akan saya capai di sini itu untuk mengamati atau mengetahui adanya interaksi ya, antibiotik dan abiotik, ya, abiotik dan abiotik, kemudian di situ dalam pengembangan geokimia. Pengembangan geokimia. Wah, komplit banget ini Bu ya. Iya, ada biologi, geografi dan kimia. Iya. Kemudian kalau untuk strategi yang sudah Bu Yana rencanakan untuk pembelajaran nanti Bu, seperti apa Bu? Di strateginya maksudnya di sini strategi itu metode yang saya pakai. Yeah. Kalau saya memakai itu metodenya itu adalah discovery learning. Saya itu agak susah loh Bu bahasa Inggris Bu. Discovery learning. Nah, yeah. Itu susah banget. Kenapa sih harus pakai bahasa Inggris gitu loh? Bu Yana sendiri yang pakai istilah bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan juga boleh. Biar keren gitu orang gitu. Iya. Bisa diceritakan sedikit Bu untuk discovery learning yang direncanakan seperti apa? Biar ada timbal balik antara guru dengan murid, kemudian murid dengan murid itu sendiri, biar anak itu bisa aktif. Bisa aktif. Kalau yang kerja kelompok-kelompok itu biasanya nanti kelompok pasti yang aktif itu 2 orang saja. Kadang-kadang seperti ini individu tapi dia aktif gitu loh. Yang mau saya inginkan tuh yang seperti itu. Nah, untuk observasi kali ini Bu, area pengembangan apa yang Bu Yana ingin capai? Istilahnya nanti ketika Bu Yana sedang mengajar di kelas, fokus utama saya itu mengobservasi di bidang apa? Nanti itu observasinya ini aja, pas saat saya mengajar itu reaksi anak waktu saya memberi satu pertanyaan atau saya kasih timbal balik, oke, siapa yang ini? Nah, antara saya dengan siswa. Nah, itu nanti Bu Chandra bisa menilai itu. Kemudian gimana sih reaksinya anak itu dikasih penjelasan dengan saya. Hanya saya memberi sedikit, tapi nanti mereka sendiri yang akan menjelaskan apa-apanya. Berarti bisa dibilang kata kuncinya interaksi guru dengan siswa ya Bu? Iya. Terima kasih Bu, tidak sabar ini masih menunggu beberapa waktu lagi nih. Jam ke-3-4 ya nanti Bu ya? Iya, ke-3-4. Karena ya nggak masalah tunggu, karena kebetulan jam 1-2 saya kosong. Iya. Bu Chandra wawancara saya agak deg-degan tadi diajak wawancara Bu Chandra, Bu. Wawancara itu apa ini buat ini? Aduh, deg-degan saya. Terima kasih ya Bu Yana. Nanti setelah ini kita masuk kelas bareng. Oke, sama-sama Bu Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Libur kan 2 hari lumayan. Oke, kemarin kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu ekosistem. Pertemuan kedua itu kemarin tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Dan itu juga sudah saya kasih tugas kalian untuk membuat rantai makanan yang ada di lingkungan tempat sekolah kita. Nah, sekarang
waktu SMP. Dari kelima ini hanya fosfor yang tidak ke atmosfer, yang tidak ke udara. Ya. Nitrogen, sulfur, karbon, dan air ini dia putar ke udara, ke atmosfer. Kemudian yang nitrogen memang ada ribet, ada juga ada nitrat, ada nitrit, dehumidifikasi, dekomposer, ya, itu semua ada di sini. Kemudian ada anabaina, ada non-stop, ada azoratnata itu di nitrogen. Ya, kalau di sini hanya masuk di lingkungan tanaman atas kemudian laut. Ya, fosfor ini tidak ke. Oke, di sini dari daun biokimia, jelas kamu sudah belajar sebelum ada materi ini, besok malamnya sudah belajar. Di antara kalian siapa yang bisa menjelaskan salah satu daun yang ada di sini? Fosfor, nitrogen, sulfur, karbon atau air. Boleh dengan gambar atau langsung menjelaskan. Silakan. Jadi saya tunjuk yang berani maju dapat nilai. Saya tawarin mau nilai 8, yang penting jangan 100 dulu. Ada proses kalau mau 100. Silakan yang mau maju. Jangan mau kalah dengan kelas yang lain. Ayo Satria. Salah kan nggak saya marahin. Paling uji tadi sedikit. Ya. Mana ini kelas F? Akan ada yang bisa untuk menjelaskan salah satu. Kelas lain sudah banyak yang bisa. Ayo, Anas. Belum, apa? Siapa yuk? Hai. Sayang, siapa ini yang mau maju? Ayo. Ya, silakan. Tidak usah takut, tidak usah. Salah di zaman salah. Mau pakai gambar atau mau pakai silakan. Oke, kita perhatikan di sini bayangkan untuk menjelaskan tentang daun fosfor. Daun fosfor. Daun fosfor yaitu senyawa fosfor yang di dalam bumi yang terdapat di dalam batuan. Senyawa fosfor merupakan salah satu zat yang ada di bumi yang tidak melalui gas. Habis itu ada dua mekanisme ekosistem, yaitu melalui perairan dari burung-burung yang ada di lautan, kemudian mengambil rantai makanan dan kemudian kembali lagi ke daratan dan menjadikannya kotoran untuk menjadikannya rantai makanan. Yang lain mau menambahkan tentang daun fosfor atau yang lain? Di situ mungkin ada yang bisa menambahkan dengan menggunakan gambar. Kita lewat, kita masuk ini air, ini batu-batuan. Kemudian di sini ada burung, bak, kemudian, nah ini kan masuk ke sini. Ini air laut, ya. Kemudian mungkin di sini juga ada kolam. Ini tentang fosfor. Mungkin ada yang bisa lagi menjelaskan? Oke. Tentang apa teh? Masih tentang fosfor. Oke. Ya, Lutfi. Daun fosfor. Awalnya bebatuan mengalami pelapukan. Fosfor yang terkandung di dalam bebatuan diserap oleh tanaman. Setelah itu tanaman dimakan oleh hewan. Contoh hewannya kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Setelah itu hewan tersebut mati. Hewan tersebut mati mengalami dekomposisi, kembali ke tanah. Setelah kembali ke tanah berpindah ke perairan melalui air atau sungai dan lain-lainnya. Fosfor yang setelah di perairan, fosfor tersebut dimakan oleh ikan kecil. Setelah itu ikan kecil tersebut dimakan oleh burung, dan terakhir burung tersebut
guru tersebut membuang kotorannya ke daratan dan itu sebaliknya. Oke. Jadi ada dua proses antara penjelasan dari Dr. dengan Lutfi. Tapi sama, prosesnya juga sama. Itu tetap dia ke fosfor karena dia tidak kembali ke udara. Di sini ada burung, tanaman, ada sapi, mungkin juga ada manusia. Ini kalau dia sudah mati jelas dia akan menjadi karena hewan di situ dia hewan dari konsumen. Ya, kalau tanamannya kan dia produsen, jadi dari konsumen kemudian mati. Saya ada satu pertanyaan. Siap? Ada satu pertanyaan. Berbuka, boleh. Google deh, kayaknya di buku LKS itu nggak ada jawabannya. Kamu boleh Google, silakan. Pertanyaan saya, dari air laut ini tadi, ya, fosfor itu tadi dari air laut, ada nggak di situ dia memfosil? Ya, batuan-batuan itu dia memfosil. Nah, pada air laut, kalau dia memfosil, ada jenis hewan yang menunjukkan bahwa air laut itu terdapat unsur minyak bumi dari fosil. Apa nama hewan tersebut? Bukan plankton. Saya kasih dulu. Kalau kamu pakai rok pendek, ya pakai rok pendek, itu namanya rok apa? Rok mini. Telurnya ada mini. Apa nama hewan? Itu yuk. Ada yang bisa? Di sini dari fosfor ini dia memfosil, tapi di air laut. Bukan? Dikit lagi, siapa yang bisa? Ini paus. Kan? Paus itu juga ada, tapi paus itu dia air liurnya ya. Air liur ikan paus itu sangat mahal sekali, bisa digunakan untuk minyak wangi. Itu bagus air liur paus. Tapi di sini bukan, karena air kalau paus kan dia belum. Ini memfosil. Tidak. Tikus, ada tikus laut. Temanmu bilang tikus. Ayo. Petunjuk adanya minyak bumi. Hewan petunjuk adanya foraminifera. Nomor berapa? Foraminifera kan udah ada punya di sini. Ya, itu juga berhubungan dengan adanya fosfor. Ya, di sini. Kemudian masih ada lagi di laut. Cari lagi pada laut. Pernah malam hari ke pantai? Kemudian kamu melihat ada warna cahaya di air laut terkena ombak biru, kadang putih, hijau itu. Apa nama hewannya? Kan? Nah, dia memang sejenis plankton tapi bukan plankton. Masih di sini tadi. Ayo. Yang sudah teman nanti ya. Cari yang lain dulu. Tadi kamu mau belajar berapa, Mbak? 4. 8. Kelas ya. Oke. Clue-nya saya kasih clue lagi. Kalau kamu bersayap pisau akhirnya kena darah, kemudian luka. Clue-nya luka. Ada luka. Bukan? Ada lukanya. Nah, ada luka. Nah, ini masih masuk ke dalam air laut tadi. Ini jenis plankton, ini dia kalau dimakan ikan, ya nanti kan ini kalau dia dimakan ikan juga bisa jadi konsumen kedua, kemudian nanti masuk lagi ke dalam tumbuhan. Bukan? Moluska itu hewan yang bertulang lunak.
Dikit lagi. Dikit lagi. Ayo. Kakak. Sebelah sini mana? Kakak mana lagi? Sini mana ayo? Kan, dikit lagi. Satria tidak bisa bergerak. Kenapa Satria? Jawab aja Satria. Mungkin sudah dapat bocoran. Tidak tahu. Ada luka tengahnya. Belakangnya ya. Belakangnya. Ayo. Itu. 1, 2, 3, 4. Satu lagi, ayo. Ayo, mana yang malu nilainya? Ada luka. Luka. Nokti luka. Ini ya hewannya. Makanya air laut itu bercahaya. Karena pada hewan itu juga dia mengandung yang namanya fosfor. Sehingga dia bisa mengeluarkan cahaya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang bisa menjelaskan tentang hidrogen, sulfur, karbon? Sulfur. Aulia ya. Aulia. Ada yang bisa tentang sulfur? Sulfur? Siapa yang bisa tentang sulfur? Sini yuk. Sulfur itu dengan belerang. Ya. Oke. Di sini ada sulfur. Kita cari dulu aja. Pada LKS buka halaman 45. Ada minyak ke 5. Baca di situ apa manfaat dari unsur sulfur. Ya, manfaat dari sulfur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang bisa maju manfaat dari sulfur? Tapi tidak boleh sama. Jadi ada 5, satu orang 5, satu orang lagi 5 manfaat dari sulfur. Yuk, tidak boleh bawa. Ya. Cewek bisa lagi mencari manfaat dari sulfur. Ada banyak. Ini baru 2 yang maju. Ya, itu udah ada Oriza Sativa ya, menunjukkan Oriza Sativa kan menunjukkan dirinya sendiri berarti ya. Ini benar ya Oriza? Ya, Oriza Sativa. Oriza. Desi membantu
kerusakan otot ya. Menambah jumlah anakan dari tanaman padi. Kenapa nggak bisa? Bisa saksikan. Apa lagi ya sih? Membantu pertumbuhan zat gula ya, pembentukan zat gula, mengobati sesak napas. Oke, betul keluarga Jesse. Kemudian meningkatkan enzim, pas. Yang lain? Masih ada lagi? Ini kita hapus ya. Masih ada lagi? Oke. Tidak boleh sama? Oke, kita apa di situ? Tulis. Mengatasi berbagai masalah kulit. Oke. Pak, dia bisa lagi. Bahan pendukung pembuatan bom. Putar gitu ya. Oke, 3. Ada yang bisa membantu? Di atas ikutnya dan atasnya nggak usah. Udah bantu ya. Mengelupas sel kulit mati. Membantu mengelupaskan sel kulit mati, mengelupas sel kulit mati. Kita tambahin apa sih? Mengurangi gejala alergi ya. Lihat lagi di sini. Mencegah bakteri penyebab jerawat mengeluarkan bekas jerawat. Sekarang mencegah bakteri penyebab jerawat menghilangkan bekas jerawat. Sama nggak? Tidak. Mencegah sama Ini mencegah biar tidak tubuh. Ini sudah tubuh kemudian ada bekasnya. Jadi menghilangkan bekasnya, tapi tidak sama. Sel kulit mati, berbagai masalah kulit, sel kulit. Nah ini kesini sama. Mengelupas sel kulit mati, mengatasi berbagai masalah kulit, ini sama. Ya, tapi nggak masalah. Oke. Kemudian ini tadi udah hijau daun, mengakibatkan enzim jumlah anakan dari tanaman padi karena padi masalah itu karena di situ banyaknya zat sulfur. Padi yang kita tanamannya satu dia bisa menjadi banyak. Masih ada lagi siapa? Ayo mana yang cowok ini mana? Ke atasnya ya, di bawahnya atas. Cowok. Siapa mana nggak ada masa cewek semua? Saatnya jam kedua dimulai. Masih banyak tuh tentang It's time to begin the second lesson. ada sulfur. Apa lagi? Bagus telur. Apa lagi? Menghilangkan panu. Apa lagi? Membuatkan apa? Aspal. Apa lagi? Korea
sabun. Di Dieng itu ada jenis tanaman, karena banyak sulfur, tanaman itu menjadi besar, manis. Tanaman apa? Kan? Atau Untuk umbi, kentang, ya kentang itu nanti dibikin besok kalau ada yang gacut nggak di sini. Apakah besok gacut ke Dieng, ya kamu mau makan kentang di sana gratis. Kalau nggak mau gratis lu bayar deh pembinaannya. Biasanya salah satunya kan nanti ada Bu Chandra ya, nah, kamu minta aja sama Bu Chandra. Tahu Bu Chandra kan? Minta sama Bu Chandra, Bu beli kentang. Chandra ikut gacut nggak? Ikut sih saya gacut. Kalau mau insya Allah mau ikut gacut. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Mungkin nanti ada teman yang bertanya, saya lemparkan lagi sama temannya juga. Silakan, ada yang mau bertanya tentang tadi sulfur, fosfor, atau masih ada yang bisa menjelaskan tentang siklus air atau daur air, siapa yang bisa? Daur air, yuk. Ini ada yang mau bertanya. Ini manfaat dari sulfur, sedangkan sulfur sendiri belum kita jelasin loh. Belum ada yang berani maju tentang sulfur, menjelaskan tentang sulfur. Pertanyaan saya, kalau salah satu dari sulfur, daun sulfur itu terhenti, apa yang akan terjadi? Jadi daun sulfur ini manfaatnya ya. Jadi kalau salah satu dari daun sulfur itu dia terhenti, apa yang terjadi? Ayo, daun sulfur. Salah satu dari daun, ya, salah satu dari daun itu terhenti. Ada yang bisa? Ayo, yang lain mana ini? Fabio? Ya kamu nggak bisa. Mau jalan kan? Di sini ya. Lagi gambar. Yesi. Terus apa lagi? Karena salah satu kehidupan di dunia akan terhenti karena tidak adanya unsur-unsurnya ya terpakai, maka ekosistem tidak akan seimbang, ya di situ. Jadi dia ekosistemnya tidak akan seimbang kalau salah satu dari unsur itu akan berhenti. Nah kemudian dari itu tadi kalau sulfur itu nanti akan terjadi namanya hujan asam. Nah kalau terjadi hujan asam itu tanaman kering, karena menjadi kering. Di lingkungan kalian kalau ada banyak zat asamnya maka aksinya gak muncul, ya kan? Padahal semalam rumah saya reanan loh. Gue besok materinya apa? Gue ngapalinnya apa saja ini. Saya tunggu-tunggu kok gak maju ke depan. Ada sini ya? Enggak? Ada? Saya sampai kepikiran loh baca WA-nya. WA-nya Anas. Anas. Dayu? Bisa menjelaskan tentang di situ kan air. Sekarang yang nitrogen belum. Yang lagi yang apa? Oke, nanti jelasin yang sulfur. Boleh jelasin sulfur ya. Di sini Bayu ya, jelasin sulfur. Ini daun air atau
jelasin dari sana. Pergerakan air dan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer lalu kembali ke bumi dan secara berulang kali dan membentuk sirkulasi. Nah, terjadinya air karena penguapan dari sinar matahari, penguapan dari air atau air laut kena sinar matahari. Jadi sinar matahari menguapkan air laut atau sungai dan menjadi evaporasi, lalu penguapan tersebut menjadi kondensasi. Kondensasi membentuk awan, lalu awan tersebut jika tidak dapat menahan. Mau tinggalkan atau jelaskan saja? Oke, silakan. Tentang sulfur. Sulfur merupakan pergerakan sulfur di atmosfer dan kembali lagi ke atmosfer. Kembali lagi ke atmosfer. Lupa apa grogi? Lupa apa grogi? Oke. Siapa? Yang lain ada tentang sulfur atau fosfat, tadi fosfor itu. Oh ya, kalian sering jalan kalau malam naik mobil lewat jalan tol. Kanan kiri itu ada garis pembatas. Kenapa sih kalau di kanan kiri itu ada garis pembatas kemudian menyala? Nah itu Bu, kenapa itu Bu? Ayo. Mungkin ditanya adiknya, Mas, kok nyala sih Mas? Kenapa? Bu. Takut bapak, bapak ngomong bu juga. Masa sih anak SMA nggak tahu itu ada apanya? Tadi yang jawab siapa? Ada fosfor. Tapi yang menjawab pertama tadi siapa? Saya dengar jawab pertama sebelum saya bilang fosfor. Sebelah sini loh. Ageng. Ageng apa Anas? Oh Anas. Kenapa Ageng tidak mau mengakui? Ya Bu, saya kan yang dapatnya Ageng ya. Begitu jujurnya ya. Jujurnya jadi yang menjawab Anas. Lumayan lunak dapat nilai. Berapa Anas? 100 katanya. Anas nggak mau ngadu nilainya 100. Oke. Ada lagi yang bisa menjelaskan tentang masih ada loh tadi sulfur dulu. Tadi Bayu, grogi bikin Bayu. Bayu ya? Ya Bayu. Grogi mungkin yang lain? Fabio? Bisa? Satria? Bentar nanti tahu-tahu bel selesai, iya kan? Ada lagi? Yang lain? Bisa menjelaskan dari bentuk nitrogen, kemudian satu lagi tadi karbon. Pada karbon. Dia balik ke karbon itu berhubungan dengan oksigen. Ada juga karbon monoksida. Bisa dibaca di bukunya itu tentang karbon ya. Pada karbon itu ada yang disebut dengan penyakit HBCO. Ada yang tahu apa sih HBCO? HBCO itu karbon. Unsur dari karbon. Ada yang bisa HBCO. Karbon. Ini kita perhatikan. Ini hubungannya dengan karbon dan oksigen. Pada paru-paru kita perhatikan pada paru-paru karena hubungan
dengan paru-paru, oksigen dengan paru-paru, yaitu sistem pernapasan. Pada paru-paru kan ada bronkus, bronchiolus, alveolus, dan alveoli. Ini alveoli. Pada alveoli ini ada hematrolit. Udara masuk, udara keluar. Ini oksigen. Oksigen masuk, oksigen keluar. Nah, di sini karena ada HBCO, apa yang terjadi? Ada alveoli. Karena unsur dari karbon dan oksigen. Jadi yang bisa HBCO. HB itu kan hemoglobin ya. Ada bisa kenapa? Ini masuk. Sesak napas toh? Ya. Tapi kenapa? Ini siklus karbonnya tidak sempurna. Ada yang bisa? Ayo, jangan liatin saya. Saya udah kayak karbon, beracun. Ada yang bisa? Kenapa? Kok yang diikat ini? Kok bukan? Sedangkan di sini kan oksigen dengan hemoglobin. Makanya terbentuk HBCO. Udah saya kasih dulu, masa nggak bisa juga satu kelas, yuk. Mana ini 10F? Ayo dong. Gampang banget sih, udah saya kasih dulunya loh, udah saya kasih gambarnya. Hubungannya dengan karbon, dengan oksigen, dibentuk menjadi yang namanya HBCO. Apa? Ada yang bisa, ayo. Karena iya, karena kemampuan darah untuk mengikat oksigen berkurang. Yang diikat adalah karbon monoksida, sehingga di sini mengakibatkan orang tersebut sesak nafas. Ya, ini hubungannya dengan karbon dan oksigen. Jadi HBCO itu hemoglobin sel darah tidak bisa mengikat oksigen. Yang diikat adalah karbon. Paham ya? Nah, ada yang mau bertanya? Rasa dia tadi boleh nanya ya? Nanya dong. Saya dulu yang nanya. Kalian mana pertanyaannya? Yuk nanya apapun boleh. Ya, Satria. Tadi kan ada hujan asap sih. Nah itu gimana Bu? Ada yang bisa menjawab. Tadi kan ada hujan asap. Hujan asap itu hubungannya dengan suhu. Ada yang bisa menjawab. Tadi udah saya jelasin loh. Hujan asap. Kenapa kok bisa terjadi hujan asap? Satria bertanya. Kok bisa terjadi hujan asap? Kenapa Bu? Ada yang bisa jawab? Kalau aku takut dulu dong. Ayo Lutfi, mungkin bisa jawab. Oke yang bagai mana? Sekarang kamu perhatikan. Kalau dia ke tanaman aja dia tanaman mati, tanah kering. Kalau ke kulit bagaimana? Gosong. Ya. Tapi kalau hujan asap itu tidak terlalu parah, contohnya saya sudah bilang, jangan kalian mandi di bawah talang air hujan, di talangan itu ya. Nah itu berbahaya. Tapi senang, ya kan? Banyak airnya. Nah di situ bisa terjadi tercampurnya dengan adanya hujan zat asam, bakteri. Dia numpuk kan di situ. Nah itu bisa akhirnya apa? Kepala menjadi pusing, ya, demam. Nah kalau tadi zat asamnya tinggi, jelas kulit semua akan melumpuh. Ya itu. Kalau tanah agak kering, tanaman kering apalagi terkena. Kita kan sudah ultraviolet aja kan, kalau kita terus papan langsung aja seperti apa?
Itu ya Lutfi. Ada lagi yang mau bertanya? Lutfi. Terus ya Lutfi. Ya ada lagi yuk. Yang mau bertanya aja. Coba nih yuk yang lain. Kamu udah punya KS. Ayo, tanya dong. Sabila, oke. Eka. Ciri-ciri hujan asam. Siapa yang bisa? Ciri-ciri hujan asam. Saya balikin lagi. Yuk, ciri-ciri hujan asam. Eka. Siapa yang bisa jawab? Ciri-ciri hujan asam. Hujan asam terlihat sama dengan hujan pada umumnya karena warna air yang turun kurang lebih adalah sama. Yang bisa merasakan adalah kulit kamu atau air hujan asam yang mengenai kulit akan langsung membuat gatal dan merah. Itu ciri pertama dari hujan asam, ya, kulit gatal dan merah itu. Warnanya itu sama. Seperti kalau kamu menghirup udara yang sama, tapi kamu nggak tahu kalau di situ ada karbon. Ya, itu ya. Sebenarnya 35. Ya, cirinya itu kalau kamu mandi hujan terkena itu gatal, berarti itu airnya mengandung asam. Terus mengobati gatal-gatal tadi pakai apa? Susu belerang. Ada caranya ya, tidak langsung. Ya, belerang. Itu satu lagi, direndam ke dalam air, ya. Itu bisa menghilangkan bau ketiak. Atau dengan tawas juga bisa. Tawas direndam air, kemudian itu dioleskan di tubuhmu, kemudian di ketiak itu juga bisa mengurangi bau ketiak. Karena kan baru olahraga kan baunya nggak enak tuh. Yang biasa seperti itu gunakan di belerang atau tawas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tadi yang bertanya Eka, yang menjawab Nasi. Linda. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Apakah hujan asam itu sebelumnya bisa diprediksi atau dideteksi? Apakah hujan asam itu sebetulnya bisa diprediksi atau dideteksi? Jelas. Absen berapa nih? 5. Apakah hujan asam itu sebelumnya bisa diprediksi? Ada yang bisa jawab? Ayo, yang lain mana ini? Kalau nggak ada, sini nih. Ayo. Apakah hujan? Kamu diem aja. Belakang apa? Jawab. Gak usah grogi. Yang depan juga grogi, yang belakang grogi. Kenapa? Hujan asam bisa diprediksi karena terjadinya hujan asam dapat dideteksi dari semakin banyaknya industri yang berbahan baku fosil yang merupakan salah satu penyebab dari hujan asam, sehingga kemungkinan besar daerah yang dekat dengan industri tersebut akan terkena hujan asam. Tetapi perlu adanya pengambilan sampel air dan tanah untuk memastikannya. Bisa diprediksi, ya, bisa diprediksi. Nah, kirain Adin, ya, dari menjelaskan bisa diprediksi, ya. Apalagi di daerah tersebut banyak pabrik yang menggunakan fosil itu kan bisa apa aja, batu bara bisa, jadi bahan bakar minyak ini bisa,
Ingat itu, semakin banyak pabrik di situ, kemungkinan lingkungan tersebut akan gampang terkena hujan asam. Nah, kalau dia sudah dibawa dengan ini tadi, evaporasi, kemudian mungkin di tanaman dia juga mepet ke tanaman, respirasi. Ini awannya ke bawah tuh, dia ke tempat yang lebih tinggi dulu. Padahal di situ nggak ada pabrik, bisa jadi di sana juga terkena hujan asam. Jadi bisa diprediksi ya tentang hujan asam. Ada lagi, yang lain jangan yang asam-asam masih kecil tuh. Kan nanti hujan asam itu berbahaya bagi kulit atau tumbuhan. Bagaimana cara mencegah hujan asam? Bagaimana cara mencegah hujan asam? Karena hujan asam itu berbahaya bagi tumbuhan dan bagi kulit. Cara mencegahnya bagaimana? Satu ya, jangan hujan-hujanan. Iya. Mengurangi industri yang pakai sumur. Mengurangi industri yang pakai fosil. Mengurangi industri yang pakai fosil. Apalagi? Reboisasi. Membatasi penggunaan Mengatasi penggunaan kendaraan bermotor. Apalagi? Mengurangi penggunaan pestisida. Oh iya, tadi namanya berapa? 29. Penggunaan pestisida. Tadi ada penggunaan pestisida. Membentukkan undang-undang sama dengan tadi ya, reboisasi. Nggak usah hujan-hujanan. Ya itu nggak usah hujan-hujanan ya. Kadang kan yang hujan-hujanan seru ya. Jangan di bawah tanah, di alam terbuka aja terus ada geledek. Ya, saya nggak tanggung jawab loh ya. Saya kan cuma bilang, nggak nyuruh. Tapi dengan pestisida itu tadi ada ya, pengurangan penggunaan pestisida. Hubungan dengan penggunaan pestisida, saya mau bertanya. Di sini ada kulit. Di sini juga ada kulit, ada jerawat. Kemudian saya ada lagi nggak? Bentukan. Hubungannya di sini. Kalau pada sulfur ini tadi dia digunakan pembentukan, ini sekarang hubungannya dengan jamur. Ini kan kulit-kulit ini kan hubungannya dengan jamur nih. Jamur, kadas, kurap, ya hubungannya dengan jamur. Ini juga dengan ada pestisida. Kalau pada jamur itu disebut apa? Pembuatan bahan yang digunakan dengan jamur, bekerjasama dengan jamur, yaitu dengan sulfur tadi, itu disebut dengan apa? Jamur bahasa Latinnya apa? Fungi. Oke, siapa nih yang jawab? Bangga. Lumayan yang dipakai ya. Jamur itu bahasa Latinnya fungi. Jadi apa? Kalau tadi ada pestisida, ya itu juga untuk mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan. Sekarang yang jamur. Tapi kalau yang jamur ini kan tidak dioles ya. Kan kalau hewan segala macam kan tadi itu dengan pestisida. Sekarang sulfur, kemudian dimanfaatkan untuk obat kulit. Ya, obat kulit itu kan kulit itu bisa karena jamur, karena segala macam. Ya, nah ini sulfur dengan jamur itu digunakan untuk obat kulit. Jamurnya itu namanya apa? Jadinya apa obatnya? Jamur. Dikenal dengan fungi. Nah, ya. Dikenal dengan fungi. Jamurnya itu dikenal dengan fungi. Masa nggak bisa bahasa kelas yuk? Hah? Fungi dalam? Belum. Fungi dalam itu kalau udah jadi. Kalau sudah jadi fungi dalam, obat salepnya. Ini sebelum. Dia masih dengan sulfurnya, digabung dengan fungi. Akhirnya membentuk apa? Fungisida atau fungisida. Fungisida. Tadi kan saya sudah pestisida. Nah ini antara sulfurnya tadi itu untuk obat kulit segala macam itu dia temukan akan sebetulnya
derem, ada kalpana, ada apa lagi? Salep 8, ada apa lagi? Ya pokoknya salep 8-nya nggak boleh nyebut merek ya? Boleh nyebut merek. Yang penting kan nggak di, ya boleh. Nah itu tapi yang di situ kerjasama dari sulfurnya itu dengan bumi, disebut dengan fungisi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau masih ada yang mau maju? Ya, siapa lagi yang mau maju? Nadia, mana Nadia? Mau maju? Ya, majulah. Gak usah takut. Siapa lagi yang mau maju? Ayo siapa? Sapana mana? Sapana kan kalau maju dapat sih ya. Sapana itu apa? Hewan. Sapana hewan. Belum mencapai sapana. Hewan. Sapana. Ini kan ada sapana nih. Ini ada sapana. Ini ada sapana. Ada rumput. Ini gampang loh, kan namanya sesuai sapana. Hubungannya bisa menjelaskan tentang nitrogen. Situ ada sapana. Sapana sedang berdiri di atas sapana. Ya, sapana bisa? Ayo. Aku tuh nungguin Anas loh ini dari tadi aku nungguin Anas. Dia udah WA saya terus. Anas, yuk semalaman WA, sore udah WA. Bun, besok materinya apa? Saya tunggu sampai sekarang gak maju-maju. Nas, kamu jangan bikin aku PHP seperti ini dong, Nas. Ayo dong, Nas. Ya, Nas. Yang gampang aja apa, Nas, yang bisa, Nas? Tunjukkan hasil WA-mu semalam dan ini. Iya kan? Ayo Anas. Anas. Anas pakai HP gini itu gak enak banget. Agar. Tentang apa, Ger? Ayo. Anas dengan Agar. Berdua, Anas dengan Agar kolaborasi ya. Bagus kayaknya. Ayo yang lain mau tanya apa lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, diperhatikan di situ ada 45. Kita perhatikan ada soal tentang daun, sulfur, nitrogen, fosfat, kemudian air, satu lagi apa? Nitrogen, jadi udah ya itu ada soal, silakan kalian kerjakan soalnya ya di halaman 45 yang habis. Ini ada satu lagi, kamu pakai jamur ya. Kamu kalau keluar malam-malam ada cahaya di bawah pohon hijau, kuning, terus lagi setan. Ada setan. Di situ ada jamur. Kenapa jamur itu mengeluarkan cahaya? Iya, karena ada fosfor. Kalian ini lupa lagi tadi fosfor. Oke, dikerjakan ya. Yang AB. Kerjakan ya, AB. Paham kan? Sebelum
Fosfor, air. Ini SMP sudah, SD bahkan siklus air itu sudah. Kelas 5. Kelas 5. 4 atau 5? Kayaknya kelas 5. Kelas 5 ya, kayaknya kelas 5. Waktu SMP? Kelas 8. SMA? Kelas Ah, di geografi ada geografi, dapat geografi enggak? Iya. Geografi juga ada. Iya, yang geografi itu tentang air, tentang nitrogen ada. Kimia ada. Di kimia karena kan itu kan kimia, biologi, geografi dan kimia. Makanya mulai. Ada yang belum paham? Paham semua? Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Kalau sudah paham silakan dikerjakan soalnya. Coba kita lanjut aja langsung kita dari situ ada soalnya. Ada soal di situ. Peristiwa di bukunya itu, coba soalnya peristiwa hujan asam dapat ditemukan pada daun sulfur. Ya, tadi teman juga bertanya tentang hujan asam. Hujan asam itu ditemukan di daun sulfur. Ya, soalnya ada ya. Saat itu ada hujan asam ditemukan di daun sulfur. Kenapa sih? Ada bisa menjelaskannya? Kenapa sih kalau ditemukannya di daun sulfur? Yang namanya hujan asam itu hubungannya kalau asam itu apa? SO, warna SO. Pada hujan asam. SO2 apa SO? Kimia SO3 ya. Nah ini kalau keempat nanti SO4 yang di sini 4, kalau di sini ada apa? Ada apa? Hujan asam. Ini kan SO2 kemudian SO3. Nanti dia terbentuk hujan asam di bawah, di sini ada SO4. Di depannya ini apa? Ada yang bisa? Itu soal nomor berapa itu? Soal nomor 8. Soal nomor 8. Hubungannya dengan sulfur. Ya. SO2, ini SO3, nanti di sini SO4. Apa? H2SO4. Berarti di sini ada apa sebelum ketemunya H2SO4? Yang jago kimia, jago. Berarti ini apa? Saya nggak butuh nya loh. Itu ininya loh. Bentukan ini hujan asam nih. H2SO4. SO2, SO3. Ini berarti apa? H apa? AO. Terus minta bantuan sebelahku itu loh. Siapa namanya? Minta bantuan sebelahmu. Bu, apa bu? Dia dapat nilai. Mbak apa mbak? Dari mbak. Mbak apa mbak? sebelum kedua A2 SO4
8. Nomor 8. Ada yang sulit di nomor berapa? Di nomor berapa yang sulit pada soal? Nomor 1 Bapak. Oke, silakan dikerjakan, saya tunggu. Saatnya jam ketiga dimulai. Oke, sudah selesai. Kemudian di situ It's time to begin the third lesson. kita ketemu lagi minggu depan dengan tugas yang saya berikan. Itu sudah selesai digunakan. Kemudian minggu depan kita bahas, ya. Iya. Ya, di minggu depan tugas itu kita bahas. Kemudian saya juga minta kamu kalau bisa, ya harus bisa, membuat bagan tentang siklus yang tidak dijelaskan tadi adalah Nitrogen. nitrogen. Kan sudah ada kelompoknya itu. Nah, nanti kita bikin bagan tentang nitrogen. Ya, itu tuh minggu depan. Kemudian minggu depan kita udah masuk ke bab yang baru. Sebelum kita masuk bab yang baru, kita akan membahas soal yang kita kerjakan hari ini. Kita bahasnya minggu depan, kemudian baru kita masuk bab yang baru. Untuk yang ini sudah ada kelompoknya, nanti bikin ke kelompok masing-masing. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya. Ya, dapat ilmu lagi. Sekarang tahu ya kenapa di pinggir jalan itu pembatasnya bercahaya. Tapi kalau ditanya lagi jangan jawab bu, karena di situ mengandung ya, tempengan itu ada unsurnya. Ya, tempengan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yana. Selamat siang Bu Chandra. Bikin saya deg-degan terus. Aduh, mulai lagi. Untuk yang pertama Bu, saya perkenalkan dulu. Ya. Ini adalah Bu Asih, pengajar praktik saya yang membantu saya untuk menyelesaikan tugas-tugas selama masa pendidikan guru penggerak ini. Masih dari Sumbar. Oh, Sumbar. Untuk yang kedua, saya mengucapkan terima kasih Bu Yana kembali mau meluangkan waktu. Hari ini kita mau melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa hari yang lalu, Bu. ya. Tentunya Bu Yana masih ingat waktu itu saya mengajak Bu Yana ngobrol-ngobrol sebelum kita masuk ke kelas. Waktu itu di kelas 10F ya Bu ya. Nah, ini sekarang kita akan mengingat kembali, kita akan mendiskusikan apa yang sudah waktu itu Bu Yana kerjakan di dalam kelas 10F. Oh gitu ya. Untuk yang pertama Bu, bagaimana perasaan Bu Yana ketika Bu Yana mengajar di kelas 10F waktu itu? Apakah yang sudah berlangsung di dalam kelas itu sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang Bu Yana buat? Oke, terima kasih Bu Chandra. Sebenarnya waktu saya mau masuk ke kelas itu saya udah deg-degan dulu. Itu karena ada guru praktikan yang ini biasanya kalau diawasi sama guru penggerak itu kan lebih, karena mereka lebih tahu ya trap-trapnya gitu. Kayaknya agak deg-degan tadinya, tapi setelah biasa ya biasa lagi, normal biasa kan gitu. Cuman kalau saya ngajar itu memang ada sih ya,
aksi interaksi dengan siswa, tapi ya ada kecewanya juga karena siswa yang saya ajarinya agak berbeda dengan siswa yang kelas lain. Paling yang aktif ya hanya anak itu lagi gitu. Kalau kelas lain itu sampai lebih dari 29 itu, kalau ini hanya beberapa saja gitu. Nah ini nanti saya minta pendapatannya Bu Chandra bagaimana biar saya itu agak lebih gimana lagi biar ada greget lagi dengan siswa gitu. Kalau kemarin dilihat di 10F itu juga sudah lumayan Bu. Saya mengamati juga anak-anak sebagian sudah merespon pertanyaan umpan balik yang diberikan Bu Yana. Tetapi kalau menurut Bu Yana sendiri, tadi Bu Yana menyampaikan masih kalah ya dibandingkan kelas lain. Kalau menurut Bu Yana sendiri, kira-kira yang menyebabkan perbedaan di kelas 10F dengan kelas yang lain itu apa ya Bu? Iya. Mungkin gini ya, pertama ya Bu Chandra, waktu masuk anak juga bingung, kok ada Bu Chandra gitu kan. Iya, bisa jadi. Kok ada shootingnya. Jadi mungkin anak juga kan agak grogi kali kan. Biasanya kan anak kalau yang biasa suka tanya gitu, aduh nanti aku nanya salah, nanti aku jawab salah, aku diketawain, dia malu. Mungkin di situ ya, mungkin kendalanya, mungkin hanya itu kendalanya. Kalau enggak gitu ya aktifnya bisa lebih lagi gitu. Ya yang mengamati kan kemarin Bu Chandra, jadi Bu Chandra tolonglah apa gitu. Mungkin kemarin juga saya kurang apa ya, ada tambahan apa gitu ya biar anak itu bisa timbal baliknya lebih apa, es krim itu. Kok es krim sih Bu? Ice breaking. Ice breaking itu. Iya. Kalau biasanya sering. Iya, kalau di kelas lain Bu Yana pernah menerapkan ice breaking? Iya, kadang berikan itu. Mungkin karena kemarin itu grogi ya dengan adanya kamera, diawasi kayak diawasi kepala sekolah yang lebih senior gitu. Jadinya agak grogi. Jadi anak juga agak kurang apa ya. Nah itu akhirnya mau ngasih speaking itu kelewat gitu loh, kelewat. Biasanya kan sering ada timbal balik, yuk kita gini dulu biar kamu nggak ya itu tadi. Berarti sebetulnya sudah ada stok ice breaking ya Bu? Sudah ada stok ice breaking itu sudah ada. Cuman lupa nggak dikeluarkan? Lupa nggak dikeluarkan itu. Satu lagi saya lupa kan nggak bawa laptop waktu itu. Oh iya. Lupa karena saya nggak bawa laptop jadinya. Terus, oh ya udah nggak apa-apa Bu Chandra, jadi saya nggak bawa laptop. Iya. Harusnya kan juga pakai video gitu kan dia. Berarti untuk kedepannya Bu, supaya tadi ya minimal supaya keaktifan anak dalam interaksi siswa dengan guru itu lebih baik. Menurut Bu Yana sendiri, apa yang perlu Bu Yana persiapkan? Ya saya harus mempersiapkan lagi benar-benar total lah, maksudnya totalitas banget anak ini biar ada aksi dan interaksinya dari saya kemudian ke siswa, dari siswa dengan siswa itu sendiri kita lempar satu pertanyaan, coba siswa yang ini dengan yang ini bagaimana pendapatnya, jangan hanya guru yang bisa menjawab, jadi siswa itu sendiri menjawab. Kemudian tadi itu speaking itu tadi, kemudian siapa tahu juga ada yang siswa yang mau memberi satu, Bu, saya mau speaking sendiri biar teman-teman ngikutin saya, siapa tahu dengan seperti itu kan jadinya biar hidup ya, insya Allah bulan depan deh kalau saya di itu biar bisa ada tambahan yang lebih. Berarti Bu Yana sendiri sudah ada rencana ya? Ada rencana. Setelah kemarin masuk ke 10F kok berbeda dengan biasanya. Ada rencana untuk kedepannya supaya lebih hidup lagi suasana kelasnya. Nah, untuk ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kalau saya lihat di modul ajar itu kan ada itu pembelajaran diferensiasinya. Kalau bisa minta tolong untuk diceritakan Bu proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemana kan karena ini ya Bu Chandra, di kelas F itu
berapa kali ya? 3 kali kalau nggak salah setiap Senin itu kita nggak ketemuan. Iya, tanggal Ya, merah. Tanggal merah. Kemudian ada kegiatan apa gitu. Jadi 3 kali saya nggak masuk nih. Kalau kelas lain kan tetap masuk terus. Nah itu ada. Jadi saya bikin video karena kan itu kan di situ kan bio Kimia. Iya, gitu kan. Di situ ada videonya mulai dari jaring-jaring makanan, rantai makanan itu kita bikin video. Itu kan satu tahapan semua di situ. Nah, itu ada videonya dan nanti di kelas F itu juga akan saya beri seperti itu ya, kemungkinan karena ini masih ujian gitu apa gimana itu nanti bisa sebulan lagi atau 2 minggu nanti insya Allah. Oh, berarti sudah ada dalam perencanaan. Udah. Tetapi memang karena waktu kemarin itu terbatas, iya terbatas, belum sampai ke sana. sampai ke sana. Di kelas lain sudah ada, bisa Bu Chandra cek ke kelas Halo, lain. nggak perlu ngecek Bu. Videonya sudah ada. Oke, terima kasih Bu Yana untuk kesempatan sudah mau meluangkan waktu ya membantu saya. Nah di sini dapat saya simpulkan, mohon koreksinya Bu kalau apa yang saya simpulkan dari percakapan saat ini ada yang terlewat atau mungkin keliru. Jadi berdasarkan percakapan kita di pra observasi kelas waktu itu, Bu Yana meminta saya untuk mengamati perihal interaksi antara guru dan siswa. Iya. Oke. Kemudian ketika dilaksanakan di dalam kelas, Bu Yana sendiri menyadari bahwa ternyata interaksi tersebut belum seperti yang diharapkan. Sudah ada beberapa anak yang merespon dengan baik, tapi belum semua. Oke. Betul Ibu kesimpulan saya. Betul, Kemudian dari tindak lanjut yang akan Bu Yana lakukan tadi, yang pertama tadi ada ice breaking, kemudian masalah laptop yang tidak terbawa biasanya berarti menampilkan video untuk apa istilahnya? Timbal balik gitu. Ya, timbal balik ya, untuk menimbulkan respon anak. Dan dari Bu Yana sendiri ada rencana itu nanti di pertemuan berikutnya akan diperbaiki. Katakanlah 2 minggu sampai 1 bulan. Oke. Terima kasih Bu Yana. Sebelum saya akhiri, ini ada rencana pengembangan diri yang saya minta tolong diisi, didokumentasikan berdasarkan percakapan kita tadi Bu. Biar lebih rapi Bu Yana menulis sendiri. Tulisannya Ini lebih yang bagus. saya agak-agak itu loh Bu. Kalau udah tuh disuruh ngisi kayak gini, udah tulisannya jelek disuruh. Ini yang agak-agak saya bener-bener Iya, ini. Aktivitas pengembangan. Waktu itu yang Bu Yana minta saya amati. Iya, jadi di sini mengamati interaksi ya. Ya. Interaksi guru dengan murid ya Bu ya. Iya. Interaksi guru. Kalau untuk yang kolom kedua, tujuan yang hendak dicapai, maunya Bu Yana itu bagaimana? Agar siswa lebih aktif untuk mengikuti, iya benar ya, Iya. belajar. Nah, terus Bu Yana menganggap sudah berhasil kalau, nah ini ukuran keberhasilannya. Ya nanti maksudnya indikatornya. Oh, indikatornya gitu. ya. Iya, indikatornya Bu Yana merasa sudah mencapai tujuan tersebut nanti kalau sudah melakukan tadi yang Bu Yana sampaikan tadi, terus seperti apa indikatornya dikatakan berhasil itu? Ini nanti indikator katakan kalau anak itu bisa mengikuti tindak lanjut yang akan saya berikan, kemudian dia menganalisis, kemudian membuat video yang akan saya suruh itu nanti insya Allah kalau Semua ya Bu semua ya? iya Berarti penekanannya penekan semua semua anak. anak. Berarti ini semua ditulis ya? Ya. Ditambahkan kata semua. Semua siswa ya? Ya bisa Bu. Siswa, murid, anak sama saja. Semua Kemudian siswa. pendukung. Semua siswa tadi bagaimana Bu? Semua siswa untuk aktif, Ya. untuk apa yang Semua siswa berarti berarti kalimatnya bisa ditambahkan
semua siswa. Seperti itu juga bisa aktif. Ya. Kemudian untuk pendukungnya Bu, tadi rencana yang sudah Bu Yana sampaikan. Nanti pembelajaran berikutnya saya mau seperti ini, seperti ini. Di sini Bisa nanti ada ditulis. Kalau tempatnya tidak cukup, pindah kotak bawahnya kotak juga nggak apa-apa. bawahnya. Di sini nanti saya laptop harus standby itu seharusnya ya. Iya. Nulis laptop tuh kayak mana sih? Saya tuh bahasa Inggris susah banget loh Bu. Laptop. I'm sorry Bu, I'm sorry. Bener, I'm sorry speak English bablas Bu. Itu bisa. Kemudian ini es krim ya. Ya, es krim. Ditulis beneran es krim. Bu, tak terus es krim loh Bu. Ice breaking. Es Krim enak. nanti diperbaiki loh. Ya. Kemudian ini nanti ada itu tadi apa? Membuat hasil itu project. Ya. Ada hasil projectnya ya. Nah, insya Allah dengan ini ada nanti pendukung. Jadi memang kita kalau ke siswa itu harus benar-benar, kalau enggak itu siswa kadang-kadang cuman kayak gini aja, cuman kayak gini. Kadang-kadang kan meremehkan akhirnya gitu. Kalau ada, oh ya kita bikin ini. Nah ini nanti dari ini saya nanti bikin ini, saya bedakan dengan kelas lain Bu Chandra. Project saya Biar nggak bisa niru. Jadi saya bikin nanti timbangannya apa? Mereka video dengan lagu. Keren. Nah, nanti saya bikinnya dengan lagu. Mereka bebas, tapi itu nanti dari biokimianya itu bikin lagu. Jadi perubahan iklim yang ini ke sini tuh mereka buatlah dengan lagu karya mereka sendiri, tapi boleh mengikuti musik yang sudah ada. Lagu populer. Nanti ini kelas ini akan saya bikin seperti itu. Seperti kelas G itu dengan kelas yang sudah tuh G, B sama itu ya, itu kalau yang lainnya kan shooting biasa. Kalau ini nanti dengan lagu. Jadi per kelas itu agak saya bikin beda. Jadi mereka kelasnya kok gini, kelasnya gini. Ya memang ada variasi gitu. Iya, Nah, itu. beda-beda. Nah, itu nanti ini insya Allah nanti ya Bu Chandra, saya dibantu direkamin juga nanti. Siap. Saya mau bikin juga. biasa Bu. Kelewat Bu. Yang Oh pentingnya iya waktunya. 2 minggu bisa nih ya? Serius, 2 atau Bu? 1 bulan? 1 bulan deh. Satu video loh. Oke. Iya. 3 minggu deh, 3 minggu. Ya. 3 minggu. Tengah-tengah. Tengah-tengahnya antara 2 dan 1 bulan. Bener nggak minggu? Ya. Nah, jangan ditutup dulu Bu sekalian. Oh masih. Ya, ini disepakati bersama. Oh, Betul ya Bu? gitu. Rabu Oh, iya, tanggal Rabu 15 tanda tangan. Oh, gitu. Iya sah. Jadi nanti kalau saya mau nagih Bu Yana, ini loh buktinya Bu Yana sendiri Nah, yang ini dia. Untung sudah nggak pakai menulis. meter ya Bu. Iya. Oke. Iya. Tapi kalau pakai materai, waduh, bahaya nih saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Yana Iya, ya sama-sama. sudah dibantu. Saya juga minta dibantu loh. Biasanya guru penggerak itu ilmunya lebih dengerin itu sampai saya begini. Kalau udah pakai ini, apa sih yang dilihat itu apa sih? Oh, dengerin itu. Suka saya intip-intip. Iya. Kadang kan ya agak nyantel juga sih. Gitu. Namanya ilmuwan bisa diserap. Iya, kayak gitu. Terima kasih Bu Yana Sama-sama. atas waktunya. Monggo bisa melanjutkan aktivitas. Monggo Bu. Matur nuwun Bu. Siap.